Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya selamat sore menjelang malam, sobat-sobat Pendas dimanapun kalian berada. Semoga harinya menyenangkan. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang datang jauh menyeberang pulau. Kak Uun, kita sambut tepuk tangan semuanya. Halo semua. Halo Kak, gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah. Wah, luar biasa Kak ya. Oke ya, Kak Uun. Biasanya dipanggil kakak, ibu, atau Ngorek banget. tante. Enggak, kalau di Sumatera kan emang lebih kakak ya. Oh iya, Kalau di sini hari ini saya datang sebagai alumni. alumni. Jadi tolong ibu-ibunya disingkirkan dulu. Wah, luar Jadi kita hari biasa. ini manggilnya kakak. Oke, hari ini kita kedatangan Kak Uun yang jauh dari Padang. Betul ya Kak ya? Ya, sekarang kita dinas di Padang. Oke, sebelum kita bertanya lebih dalam, ngobrol lebih dalam, alangkah indahnya kita harus saling mengenal dulu. Karena tak kenal maka tak dekat. Ya, jadi kalau mau dekat kenalan dulu. Ya. Oke, tadi udah diperkenalkan ya Kak namanya. Boleh kali Kak dikenalkan gitu. Sekarang tinggalnya di mana? Alamatnya di mana? Rumahnya di mana gitu Kak. Biar teman-teman Pendas pada tahu gitu Kak. Oke, semua perkenalkan, nama aku Sahrunisa, biasanya dipanggil Uun. Sekarang aku tinggal di Padang karena dinas di Universitas Negeri Padang, jurusannya S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sebagai dosen di sana, baru CPNS bulan Maret kemarin. Alhamdulillah, Jadi, luar biasa. jadi kita kesini tuh sekalian latsar. Oh. Gitu. Jadi setelah latsar kita kesini dulu. Wah, luar Silaturahmi biasa dulu. ya Kak ya. Gitu. Oh iya. Kak Uun alumni tahun berapa ya Kak? Masuk 2017, selesai 2019. Oh iya, berarti kakak termasuk salah satu senior ya kak ya di Pendas ya? Gak senior amat lah. Oh iya. Baru beberapa tahun yang lalu. Oke kak, selanjutnya saya pengen tahu sih kak gini, saya pernah dengar gitu info kalau kakak itu dulu sangat terlibat gitu dalam kegiatan prodi khususnya di prodi kita pendidikan dasar gitu kak. Mungkin bisa diceritakan gitu kak pengalamannya dulu ketika bergabung dan membersamai kegiatan yang di prodi gitu. Oke. Kalau pengalaman sebenarnya aku tuh termasuk telat join Iya. kegiatan di prodi karena kita itu baru join itu sekitar semester 3. Awalnya itu karena ICE dulu. Kalau sekarang sudah ICE yang keempat apa yang kelima? Yang kelima. 5 ya? Iya. Oke. Kita dulu itu yang pertama. Iya, iya. 2018. Aku kan masuk 2017, baru join kegiatan itu di 2018. Itu alhamdulillah tuh dikasih kepercayaan wakil bendahara, di mana bendaharanya Ibu Hani. Iya. Langsung saya didaftar oleh Bu Hani. Jadi setelah ICE masuk, kegiatannya selesai, baru tuh dilibatin di AMI, ada juga ikut di akreditasi S3, kemudian apa lagi? ISO, ya Oh, bener ISO. ISO, dulu ada Iya, ISO, iya, iya, sempat iya. ada ISO. Nah sampai itu menjelang lulus masih dilibatin terus. Wah, Dan kebetulan ya nggak sendiri gitu, ada teman-teman kayak Mas Nanda, ada kayak Kang Yoga, Mbak Dewi, Mbak Sofi, ada dulu Mbak Usana juga ada. Jadi dulu lumayan banyak sih yang join kita, tapi seru gitu, iya. karena masih mainnya di kita-kita gitu. Wah, berarti Kak Uun termasuk salah satu sosok yang berjasa gitu ya Oh Kak ya? jangan, tetap masih belajar Iya, kemarin itu betul Kak, saya sampai setuju. sekarang. Betul, betul, betul. Oh ya Kak, menurut Kak Uun gitu, apa sih keuntungan pernah terlibat dalam kegiatan prodi gitu? Setelah Kak Yuyun lulus dari kampus UPI. Eh, Ketika aku lulus kebetulan aku ngajarnya di SMP. Iya. Jadi itu yang namanya gimana pun ya, mau kita lulusnya sebagai seorang guru atau di pendidikan, administrasi itu penting gitu, birokrasi itu penting. Nah di situ tuh aku belajar tahap-tahap kegiatan birokrasi itu seperti apa, Iya. mempertanggungjawabkan sesuatu itu seperti apa, melaksanakan sesuatu itu seperti apa. Bahkan ketika aku setelah SMP sekarang aku di universitas, itu tuh malah sangat kepake gitu. Aku tuh udah tahu duluan AMI itu seperti apa. Aku tuh Iya. udah tahu akreditasi itu seperti apa. Seperti itu. Jadi
Hikmahnya banyak. Jadi aku sudah tahu lebih dahulu. Jadi nilai jual aku ada nilai plusnya gitu di Wah, kampus. Itu luar yang penting biasa. kan, branding diri dulu nih orang Betul, baru betul, mesti betul. ditanya kan. Iya, iya, Jadi Kak. setelah bisa nge-branding diri, kita tuh udah punya nilai tersendiri gitu di jurusan. Ya, Kak, saya mau tanya juga. Sekarang Kak Uun merupakan dosen ya? Dosen nih, Kak ya? Alhamdulillah. Dosen di mana ya, Kak? Di tadi S1 pendidikan guru sekolah dasar Iya, UNP. UNP. Mm-mm. Oh, iya. Berarti setelah lulus dulu dari UPI langsung melamar jadi dosen gitu ya, Kak ya? Ngajar dulu. Aku setahun di SMP, kemudian CPNS di 2021, Iya. baru diangkat itu di 2022. Alhamdulillah, jalannya diberkahi ya, Kak ya? Amin. Luar biasa. Oke Kak Uun, selanjutnya Kak, saya pengen tanya, ini kan sekarang mahasiswa kita Kak ya, khususnya di Pendas, itu sering kupu-kupu gitu, kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang gitu kan Kak. Jadi mungkin dari Kakak selaku alumni dan mahasiswa yang aktif, produktif dulu gitu, barangkali ada tips dan trik yang bisa Kakak berikan untuk kami yang masih menjabat sebagai mahasiswa saat ini gitu Kak. Sebenarnya sih yang paling penting itu motivasi. Motivasi ya Kak. Motivasi mau gimana pun itu motivasi, tapi aku nggak bisa nyalahin juga Iya. kenapa teman-teman itu sekarang itu bisa dikatakan lebih pasif dari dulu tuh. Pandemi itu tidak memberikan kontribusi yang sedikit gitu, kontribusinya besar gitu. Orang jadi lebih nyaman di rumah daripada di luar rumah seperti itu. Nah, mahasiswa apalagi S2 itu kan sudah manusia yang dewasa ya. Betul Kak. Motivasi itu yang bisa ngebangun tuh diri sendiri. Nggak akan ada orang yang bisa ujuk-ujuk yuk datang, nggak akan ada. Terus kita datang ngejek-ngejek datang tanpa ada motivasi itu nggak akan ada. Jadi memang harus motivasi dulu. Terutama buat teman-teman yang yang memang bercita-cita bener-bener pengen jadi guru atau pengen jadi dosen, kemudian pengen tahu jalannya roda pemerintahan seperti itu, atau roda apa sih, Roda kehidupan. bukan roda Oh. kehidupan. Kenapa jadi roda kehidupan sih? Roda perjalanannya gimana berjalannya suatu institusi itu seperti itu tuh penting gitu. Karena kalau misalnya kita zaman sekarang zaman kolaborasi, kalau seandainya kita tidak punya nilai plus, kita kan gak akan diajak collab gitu. Iya. Sekarang kan zamannya collab kan. Nah, lu kalau pengen collab udah boleh lu nya gua. Lu lagi. Kamu kalau misalnya pengen diajak untuk maju, ya harus punya nilai plus gitu. Betul, Kak. Apalagi institusi sekarang, kalau saya sih bahasa lantangnya itu ngomongnya adalah lu mau dibina atau dibinasakan. Betul, setuju. Kalau memang pengen dibina ya hayu gitu. Tapi kalau enggak ya udah gitu. Kalau pengen cuma jadi guru yang datang pulang ya terserah sih. Cuman kalau pengen maju, apalagi dengan sekarang, kalau guru sekarang malah makin banyak, ada guru penggerak lah, ada sekolah penggerak lah, dosen juga harus dituntut iku lah seperti itu. Nah, itu yang kayak gini tuh nggak akan ada dipelajari di bangku kuliah. Betul, Kak. Kalian kita itu dapat belajarnya itu ketika kita ikut kegiatan prodi gitu. Yang paling gampang sih sebenarnya kalau di Pendas adalah ICE sebenarnya. Itu tuh adalah peluang paling gede. Iya. Ketika kamu ikut ICE tuh hampir 25 atau 35 kegiatan kampus itu sudah pasti tergambar. Betul. Gitu. Nah, gimana kamu ngejual diri kamu di ICE? Iya. Ngejual diri kamu di ICE untuk dipakai selanjutnya di collab-collab berikutnya. Itu pandai-pandainya kamu. Betul, Kak. Berarti secara tidak langsung untuk saat ini dengan kemajuan zaman yang cukup pesat saat ini, ijazah tidak 100% mendukung gitu ya Kak ya? 100% tidak, karena mau tahu nggak IPK aku berapa? Boleh disebutin Kak? 3,94. Wah. Ditanya nggak sampai sekarang? Enggak pernah ditanya seujung kuku, yang penting lu lulus jadi PNS Iya. Nggak akan ditanya lu IPK kemarin berapa, enggak. Iya. Gitu. Nah, yang nilai plus itu yang dicari orang. Oh, kamu bisa ini. Iya. Oh, kamu bisa ngatur ini. Oh, kamu pinter nih yang ininya gitu. Jadi lebih ke situnya. Jadi pesannya untuk teman-teman yang di luar kamera, jadilah harimu menjadi hari yang produktif. Yes, betul sekali. Oke, Kak Un, ini ada satu pertanyaan lagi Kak dari saya.
Tadi tuh saya sempat dengar sih pengalaman kakak yang wow luar biasa gitu ya kayak semenjak dulu bergabung di Prodi PGS di Pendas maksud saya. Barangkali bisa diceritain kak pengalaman nyata gitu, keuntungan yang kakak dapat dengan terlibatnya di kegiatan Prodi. Oke. Praktik baik berarti ini Iya, ceritanya sekarang iya. ya. Oke. Boleh cerita sedikit berarti ya. Boleh dong kak, banyak juga boleh kak. Jangan. Ntar bisa pulang Isya, Oke kak. jangan. Jadi aku itu kan baru masuk itu di bulan Maret. Nah, Maret di bulan Maret 2000 berapa? 2022 2022. baru Oh banget. iya iya iya. Fresh from the oven kita ini. Iya. Jadi apa namanya? Di bulan Juni kita itu sudah disodorin ini sama departemen gitu. Kebetulan kita CPNS ada bersembilan. Iya. Karena ada bersembilan, satu orang megang kriteria satu. Oh. Gitu. Aku dapatnya ya itulah kriteria satu yang gak akan aku bocorin gak Iya ya. iya iya. Karena Iya. gak penting juga ya. Mau kriteria apa serah Iya. gitu. Jadi pas selama perjalanan itu, nah ternyata di situ kita bisa menilai teman-teman mana yang sudah pernah bekerja Iya. di institusi mau itu sekolah mau itu di kampus, mana yang tidak pernah. Nah, ketika aku dengan modalnya aku di sini, Iya. yang sudah menanamkan modal di sini, Iya. itu tuh malah lebih cepat gitu berkomunikasinya dengan para atasan seperti itu, baik itu ketua prodi kah atau sekretaris prodi kah atau misalnya malah ke wakil dekan. Itu kan siapa sih CPNS deket-deket ya bukan deket sih apa namanya berurusan langsung gitu dengan dekan. Iya. Karena ketika aku ngelakuin nyusun LED misalnya seperti Iya. itu, nyusun LED itu kan semuanya tiba-tiba ngumpulin di aku. Iya. Mereka tuh nggak tahu kenapa percaya banget dalam hati aku, kenapa sih percaya banget sama aku, apa ininya gitu, nggak takut apa ini gagal gitu kan. Jadi mereka ngumpulin di aku, kemudian aku yang nyatuin hasilnya itu jadi persis kayak sekretaris banget, udah kita yang ngumpulin. Iya iya iya. Kemudian nanti kita sampaikan ke fakultas, nanti dibahas bersama-sama, nyatetin lagi itu revisinya seperti apa. Iya, iya. Kemudian dibagiin lagi tuh hasil notulen revisinya seperti apa. Itu tuh kan nggak bisa dikerjain kalau kita nggak punya modal sebelumnya kan, harus pengalaman punya gitu ya kak ya. modal kita itu pengalaman dulu gitu. Nah ini tuh banyak kaitannya sebenarnya. Yang pertama ICE aku sudah belajar gimana sih cara mengelola keuangan di institusi. Iya. Di akreditasi aku sudah belajar bagaimana mencari bukti dengan baik dan benar. Wah, sama luar aku biasa. di ISO juga sama. AMI aku belajar bagaimana suatu institusi itu dijamin mutunya baik atau tidak. Iya. Nah seperti itu. Jadi akreditasi itu kan pada intinya adalah laporan diri kita, evaluasi, namanya juga LED, laporan Iya. evaluasi diri. Nah, cara menyusun laporan evaluasi diri itu kan yang dari yang tadi, bagaimana tata kelolanya kita, Betul. bagaimana kita menjalankan kegiatan itu di institusi itu seperti apa, kemudian kita menjamin yang kita kerjakan itu adalah bermutu atau tidak. Nah, Iya. itu kan proses. Nah, proses itu aku, alhamdulillah aku tuh sudah ngalamin duluan di Pendas. Iya, luar biasa ya. Jadi untuk teman-teman semua, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Jadi teman-teman harus tahu, guru yang paling berharga adalah pengalaman. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kak Ya Kak, pertanyaan terakhir Kak dari saya. Kira-kira apa gitu harapan dari Kakak untuk prodi kita khususnya pendidikan dasar ke depannya gitu Kak? Harapan aku sih semoga Pendas tuh menjadi lebih besar. Iya. Yang pertama karena makin besar Pendas yang bangga juga alumninya. Betul. Yang pertama. Iya. Yang kedua itu aku harapannya sih mahasiswanya juga aktif gitu di kegiatan prodi, karena prodi itu nggak bakal hanya bisa jalan dengan hanya tendiknya Iya. dan dosennya gitu. Peran mahasiswa itu besar di dalamnya itu, karena nggak mungkin kan kita mau diurusin sama mahasiswa jurusan lain, siapa yang mau diurusin Iya. kita kalau nggak kita sendiri kan. Iya betul Nah, betul jadi Kak. itu tiga unsur ini pasti akan sangat berpengaruh besar. Kalau pengen maju ya maju sama-sama, tapi kalau enggak ya udah gitu. Tapi aku harapan aku sih mau stakeholdernya, mau dosennya, mau mahasiswanya semuanya bersatu padu gitu, berkolaborasi untuk maju.
Oke Kak Uun, luar biasa ya. Wah. Kak, boleh dong 3 kata untuk pendas. Wow, cukup guys. Boleh dong Kak, 3 kata dong untuk pendas untuk gitu. Apa sih? pendas. Yang pertama itu maju. Maju. Yang kedua Kak? Kedua itu go to international. Ya, go internasional. Yang ketiga Kak? The third is apa ya? Berkolaborasi. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Kak Uun. Udah Kak, luar biasa sharing pengalamannya tadi Kak. Cukup membangunkan adrenalin kami yang masih berjuang saat ini gitu Kak. Semangat. Semoga juga Kak Uun ke depannya menjadi lebih sukses. Amin. Segala urusannya menjadi lebih lancar gitu ya Kak ya. Amin. Terima kasih banyak Kak waktunya. Jauh-jauh Kakak menyeberang dari pulau sebelah menuju ke sini. Semoga nanti juga segala urusan tetap dilancarkan. Amin. Begitu Kak. Mungkin cukup sekian dari saya Kak. Barangkali ada yang kurang pas kata-katanya, mohon maaf. Ya, aku juga mohon maaf kalau ada yang kurang, salah-salah kata. Oke Kak, siap. Tepuk tangan, bertemu lagi dengan nanti podcast Pendas Pasti Pak.